Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di Matematik and Music. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya barisan atau deret aritmatika. Jadi barisan atau deret itu ada berbagai macam. Biasanya yang paling sering muncul itu adalah deret, aritmatika, dan geometri. Nah, kali ini untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang aritmatika. Jadi sebenarnya ini aritmatika itu masih tergolong sederhana ya, jadi bisa disebut juga seperti deret bilangan ganjil, bilangan genap itu juga masih termasuk di aritmatika. Nah sekarang kita akan bahas lebih lanjut apabila yang ditanyakan itu sukunya yang besar-besar ya. Jadi sebelumnya kita perlu pahami dulu apa itu barisan atau deret aritmatika. Jadi konsepnya sama seperti pola bilangan di mana setiap suku memiliki deret beda yang sama. Jadi kalau di aritmatika itu yang ditekankan itu adalah yang namanya beda ya. Kalau di geometri itu dia lebih ke rasio. Oke, sekarang kita bahas dulu suku. Suku itu apa? Nah, suku itu juga adalah suatu urutan. Sebenarnya di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya untuk dasar dari pola bilangan. Teman-teman kalau belum melihat video sebelumnya, sebaiknya lihat dulu video sebelumnya agar tahu konsep pola bilangan itu seperti apa. Nah, ini untuk video lanjutannya di video kali ini. Oke, sebenarnya contohnya itu gampang ya. Misalkan ini saya punya 2, 6, 10, 14. Nah, di deret ini ada yang namanya suku. Suku itu adalah urutannya. Jadi ini kan U1. Jadi suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat. Kalau misalkan yang ditanya itu cuma suku kelima, suku ke-8, itu kan nggak masalah. Kita ngurutin aja, kan kelihatan ini. Kalau 2 ke 6 itu kan berarti plus 2. Nah, 6 ke 10, sorry kok plus 2, plus 4 ya, sorry teman-teman. 6 ke 10 plus 4, nah ini kan plus 4 semua. Berarti ini adalah bedanya. Jadi ini beda, kalau U1 itu sama dengan A. Nah, jadi A itu seperti awalnya, atau U1-nya, kalau B itu adalah beda. Atau bisa kita cari dari U2 kurangi U1. Oke, sekarang ini kalau U5 berarti tinggal 14 tambah 4 kan? 18 gampang. Nah, kalau yang ini sih nggak, kita termasuk deret aritmatika, tapi kita nggak usah pakai rumusnya nggak apa-apa. Tuh ya teman-teman. Nah, tapi bagaimana apabila yang ditanyakan itu adalah suku yang lebih banyak ya, misalkan U9 atau U10, U10 lah misal. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan rumus, yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, A-nya tadi awal, B-nya tadi adalah bedanya, ya kan? Nah, kalau UN itu dia suku yang ditanyakan. Ya, kita kembali lagi ke barisan kita tadi, gitu kan? Kalau U10 kan agak panjang ya, ya walaupun nggak terlalu panjang, tapi kan lumayan tuh kalau kita ngurutin. Nah, kita bisa langsung pakai rumus A plus N-1 kali B. Nah, kita bisa data dulu tadi. A-nya berarti 2, B-nya 4. Oke, kita kembali ke rumus. Berarti kalau UN, N-nya 10, berarti A-nya 2, tadi B-nya 4. N-1, N-nya itu adalah suku yang ditanyakan. Karena 10, berarti N-nya 10. Nah, tinggal berarti yang dikerjakan dulu yang ini ya. 10 kurangi 1, 9. 2 sama 4 tinggal ditulis. Nah, ini 9 kali 4, 36. 36 tambah 2, 38. Nah, sekarang kalau yang U15. Nah, sama ya, tinggal N-nya itu diganti 15. A sama B-nya sama. Oke, jadi 15 kurangi 1, 14. Nah, ini 14 kali 4 dulu, 56. Di situ tinggal 56 tambah 2, 58. Oke, nah itu kalau suku. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya SN. Kalau SN itu adalah jumlah barisannya. Kalau jumlah barisan itu berarti kita tinggal menjumlahkan
bedanya UN sama SN. Nah ini biasanya yang teman-teman itu bingung. Kalau UN itu adalah urutannya. Oke, jadi misalkan kita mau cari U5. Kalau kita mau cari U5, berarti kan urutannya U1, misalkan gini. Di sini kita punya 2, 6, 10, 14. Nah, U5-nya berapa? Berarti kan selanjutnya ini. Kan? Berarti ini kan plus 4. Berarti ini 18. Nah, ini adalah U5. Kalau S5, jadi S itu singkatan dari sum ya. Sum itu dijumlah semua. Nah, yang ini namanya S5. Jadi S5-nya berapa? Dijumlah semua. 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14 tambah 18. Nah, lumayan banyak kan? Ngitung segini banyak aja kan lumayan. 6 tambah 14 tuh berarti kan 30, 40, 60. Nah, apalagi kalau misalkan ditanya S10 lah. Itu kan kita perlu waktu untuk menjumlahkan satu persatu. Nah, itu ada rumusnya untuk lebih cepat lagi. Nih, rumusnya itu Sn sama dengan N per 2. Nah, sebenarnya di sini ada rumus. Ini tuh rumusnya itu dari ini sebenarnya teman-teman. Sn sama dengan N per 2. Ini A plus UN. Nah, jadi kalau misalkan kita mencari S5, tapi udah tahu U5, ya tinggal gini aja. A plus U5 gitu. Nah, jadi kalau kita udah tahu UN-nya, tinggal bisa pakai rumus yang ini, yang biru. Tapi kalau kita nggak tahu UN-nya, baru kita pakai yang dikotakin ini. Itu ya bedanya teman-teman. Oke, sebagai contoh, nih kita cari S10 sekarang. Berarti kita identifikasi dulu, berarti A-nya 2. A-nya 2, bedanya berarti ini kan plus 4. Berarti ini bedanya. Oke, A-nya 2, bedanya 4. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Nah, N-nya itu berarti 10 ya. Kalau ini 10 karena kita mau cari S10. Berarti tinggal 10 per 2 kali 2A. Berarti 2 kali 2 plus 10 tadi N-nya. 10 kurangi 1 kali B. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan saya ambil contohnya 10 sama 15. Di sini saya ambil contoh yang genap sama ganjil. Karena ada di perbedaan dari perhitungannya. Oke, kita fokus ke sini sekarang. Jadi di sini yang dikerjakan dulu yang mana? Nah, ini 10 bagi 2 kan bisa nih, 5. 2 kali 2, 4. Nah, 10 kurangi 1, 9. Terus habis itu urutan mengerjakannya yang ini dulu, 9 kali 4, 36. Habis itu yang kurung dulu. 4 kali 3, 6, 40. 40 kali 5, 200. Oke, ini bisa ya kalau S10 ya. Sekarang di S15. Ini cara memasukkannya sama. N-nya 15, karena kita cari yang N-nya 15. A-nya tadi 2, B-nya 4. Oke. Nah, bedanya di sini bisa dilihat. Kalau waktu genap, teman-teman bisa langsung coret kan, karena dia genap bisa dibagi 2. Kalau ganjil kan nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dicoret. Nah, terus gimana? Dibiarin dulu aja. Nanti nyoretnya itu di terakhir. Itu. Nah, kita coba ya ini. Sudah kita masukkan A-nya 2, B-nya 4. Nah, ini yang 2 kali 2 dulu, 4. 15 kurangi 1, 14. Habis itu tinggal 4 kali 14 kali 4. 56. Habis itu 4 tambah 56. Nah, tinggal baru di sininya kita coret. 60 dibagi 2, 30. 30 kali 15, 450. Oke. Sekarang kita coba ini tadi ya, teman-teman. Kita pakai rumus yang Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus A plus UN. A plus UN.
Nah, kenapa? Karena tadi kan di atas kita udah cari U5 ya, berapa tadi U5? U5-nya kan 8. Kalau kita udah tahu, eh, belum tahu ya kita, sorry. Hmm, tadi U5, ini S 10 ya yang kita coba. Oke, misal kita udah tahu U10-nya, tadi udah ngitung deh ya di soal sebelumnya. Nah ini U10-nya kan 38. Dan ini sama deretnya, saya ambilnya sama. U10-nya 38. Oke, kita kembali U10. Oke, ini U10-nya 38. Oke, nah kita bisa coba ke sini S10, berarti 10 bagi 2, A-nya 2 plus 38. Nah, kan lebih gampang kan teman-teman, bisa langsung, berarti 10 bagi 2 5, ini 2 tambah 38 40, 40 kali 5, 5 kali 4 kan 20, 200. Nah kan sama. Nah gitu teman-teman, jadi kalau misalkan udah tahu UN-nya, kita bisa langsung pakai yang ini, bisa lebih cepat gitu. Oke, kalau belum tahu ya kita bisa pakai rumus yang ini, itu ya teman-teman. Oke, ini ada soal latihan dari saya, bisa dikerjakan untuk latihan. Nah, terima kasih yang sudah menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.